Ya, puluhan orang melakukan aksi demo di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka melakukan aksi demo tentang pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Para pendemo mempertanyakan upaya pra-peradilan Febri Adriansyah dan mendesak pengadilan menolak permohonan pra-peradilan serta menuntut kasus diungkap secara tuntas hingga ke akarnya. Akibat aksi demo, arus lalu lintas di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengalami kemacetan. Ya, ex-Jampitsus Febri Adriansyah meminta barang bukti yang disita di rumahnya di Sentul, Jawa Barat segera dikembalikan. Pengacaranya berdalih penggeledahan yang dilakukan cacat prosedur sehingga barang bukti yang disita tidak sah secara hukum. Tak terima uang setengah miliar dan 74 kg emas disita penyidik. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah meminta semua barang bukti itu dikembalikan. Menurut pengacaranya, penggeledahan yang dilakukan penyidik di rumah Sentul cacat prosedur, sehingga semua barang bukti yang telah disita harus dikembalikan. Kami menemukan proses penggeledahan tersebut diduga dilakukan tanpa izin pengadilan yang sah. Sehingga kalau itu dilakukan tanpa dasar yang sah, maka konsekuensi lanjutannya tentu tidak sah. Terkait dengan penyitaan perlu dibedakan dua hal. Satu, barang-barang yang merupakan barang milik pribadi Pak FA dan atau keluarganya seperti dokumen-dokumen dan juga ada figura ya, foto keluarga yang itu barang milik pribadi yang tentu kami minta dikembalikan kepada pemilik. Sedangkan barang-barang lain yang disita, isu utamanya adalah prinsip teori pohon beracun dalam hukum. Jadi kalau awalnya itu sudah beracun atau tidak sah, maka barang-barang tersebut tidak boleh dan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti lanjutan. Sebelumnya, tim penyidik Kortas Tipikor menggeledah 13 tempat terkait kasus mega korupsi yang menjeret Febri Adriansyah. Di rumah Febri di Sentul, Bogor, Jawa Barat, penyidik menyita 74 kg emas dan uang 476 miliar rupiah. Kini mantan orang penting itu telah ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Polri minta hakim menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Polisi menyebut argumentasi Febri tidak tepat dan tidak sesuai KUHAP. Terlebih kubu Febri dinilai mencampur adukan pengujian legalitas upaya paksa dengan pemeriksaan pokok perkara. Polri memberikan jawaban atas gugatan pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan polisi. Polisi meminta hakim menolak gugatan pra-peradilan Febri. Polri menilai dalil yang disampaikan kubu Febri tidak tepat dan tidak sesuai KUHAP serta telah menyentuh pokok materi perkara. Terlebih polisi mengaku telah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Kubu Febri dinilai Polri tidak hanya mempersoalkan keabsahan prosedur, bahkan meminta hakim tunggal pra-peradilan untuk menilai uang serta emas yang disita merupakan hasil tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang atau tidak. Termasuk ada tidaknya hubungan antara aset Febri Adriansyah sebagai pemohon dengan tindak pidana. Dalil dan petitum pemohon yang memohon agar pengadilan menyatakan tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh para termohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum patut untuk ditolak dan setidak-tidaknya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh para termohon telah terdapat dugaan tindak pidana lainnya.
Ex-Jampitsus Febri Adriansyah dalam permohonannya mempersoalkan surat perintah penyidikan, surat perintah penggeledahan serta penetapan tersangka. Kuasa hukum Febri Adriansyah menyebut gugatan 5 aspek terkait pelanggaran prosedural yang menjadi landasan gugatan mencakup kejanggalan sejak tahap awal penyidikan hingga penanganan perkara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, kasus kematian orang dekat ex-Jampitsus Sutrimo kini memasuki tahap penyidikan. Ya, polisi telah memeriksa sebanyak 27 saksi. "27 saksi yang diperiksa polisi antara lain pengemudi ambulans, pihak rumah sakit, keluarga, teman, perangkat desa hingga saksi di sekitar lokasi kejadian. Selain memeriksa saksi, penyidik juga masih menunggu hasil pemeriksaan forensik pasca ekshumasi jasad Sutrimo. Pemeriksaan bagian dalam jasad meliputi DNA, jaringan, serta zat yang ditemukan. Hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka. Penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan forensik untuk menentukan langkah penyidikan selanjutnya. Wafatnya ditemukan meninggal seseorang bernama Sutrimo. Ini sudah memasuki proses penyidikan. Update-nya adalah telah melakukan pemeriksaan 27 orang saksi. Yang pertama adalah 2 pengemudi ambulan P3D, 2 pengemudi ambulan yang menjemput korban dari TKP ke Rumah Sakit Muhammadiyah, 2 pengemudi ambulan yang mengantar dari Rumah Sakit Muhammadiyah ke Banyumas, 1 pengemudi ambulan, 3 pihak rumah sakit terdiri dari atas 2 petugas keamanan dan 1 orang dokter, 2 petugas pemandi jenazah, 7 saksi di sekitar lokasi kejadian, 3 orang keluarga korban, keluarga almarhum, 1 orang teman almarhum dan 1 perangkat desa serta 3 pihak terkait laporan di Barreskrim Polri, karena ada 2 laporan polisi di Barreskrim Polri dan di Polresta Banyumas. Terkait tentang proses ini berjalan, kami belum masuk ke ranah itu. Kita masih menunggu waktu dari proses hasil laboratorium forensik, termasuk jaringan DNA dan zat yang ditemukan. Ini masih menunggu 1 sampai dengan 2 minggu, seperti yang disampaikan dari Karodokpol Brigjen Dr. Hastri. Ya, dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono, pengacara ex-Jampitsus Febri Adriansyah mengatakan barang bukti emas yang ditemukan di Rumah Sentul bukan milik Febri Adriansyah. Ya, sementara pengacara pelapor kasus kematian Sutrimo, Pitra Romadoni, menyatakan jika memang demikian, mestinya FA tidak perlu berbelit menjelaskan siapa pemilik barang bukti bernilai fantastis tersebut. Kami sangat terbuka, silakan saja penyidik membuktikan. Itu emas kan sudah faktual ditemukan ya. Emas, uang secara faktual sudah ditemukan. Nah berikutnya silakan penyidik membuktikan itu punya siapa. Barulah kemudian kalau sudah bisa dibuktikan itu punya siapa, tugas penyidik ini baru bisa ditanyakan lebih lanjut. Asal usulnya dari mana? Karena kalau kita bicara pencucian uang, asal usulnya harus dari tindak pidana, nggak bisa dari asal usul yang lain. Kalau sudah bisa dibuktikan asal-usulnya, barulah diidentifikasi lebih jauh. Pencucian uang ini kan mengubah bentuk, menempatkan, atau mentransferkan, barulah dicari lebih jauh. Sebenarnya hasil kejahatan itu berubah menjadi emas atau berubah menjadi falas, kapan? Baru kita bisa bicara di sana tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, tindak pidana korupsi. Nah, semua itu sampai dengan saat ini menurut kami itu belum jelas. Saya kira ini terlalu berbelit-belit untuk dipahami masyarakat kan gitu. Kalau seumpamanya yang bersangkutan itu mengatakan itu bukan uang daripada FA dan emas itu bukan daripada milik FA. Tapi rumahnya rumah FA? Iya, rumahnya rumah FA. Seharusnya disampaikan aja kepada masyarakat itu adalah uang si ini kan gitu. Jadi biar penyidik juga gampang. Ini informasi baru ya? Iya. Pak FA tidak mengetahui dititipkan uang dan emas sebegitu banyak di rumahnya? Nah itu tadi. Logikanya Bang Aiman, uang sebanyak itu dan emas 74 kilo ya, siapa sih yang mau nanggung resiko apabila hilang? Itu satu, logika sederhananya. Yang kedua, kalau berbicara tadi tim kuasa hukum Pak FA mengatakan bahwasanya
penyidik harus mencari asal usul itu, berarti di sini tim kuasa hukum EPA juga kebingungan. Kenapa kebingungan? Karena emas itu juga nggak jelas asal usulnya, tidak ada capnya. Apakah itu emas antam dan lain-lain? Tidak ada. Dan beratnya berapa di situ nggak ada ditulis, kan gitu. Sehingga ini menjadi hal yang menurut saya itu sangat berbelit-belit. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.